Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Intan Stiorini, dan kedua teman saya, Ikna Rohmatul Abadiah dan Nuro Indri Dwitasari. Kami di sini akan menjelaskan tentang hadis maudhu. Pengertian hadis maudhu secara kebahasaan dan istilah mempunyai hubungan kesinambungan, cakupan makna, dan saran-saran antara pengertian keadaannya. Yang pertama, al-hitoh, berarti bahwa hadis maudhu adalah hadis yang terbuang dan terlempar dari kebahasaan yang tidak memiliki dasar sama sekali untuk diangkat sebagai landasan hujah. Yang kedua, al-isqot, berarti bahwa hadis maudhu adalah hadis yang gugur, tidak boleh diangkat sebagai dasar istidlal. Yang ketiga, al-islaq, berarti bahwa hadis maudhu adalah hadis yang ditempelkan kepada Nabi Muhammad agar dianggap berasal dari Nabi, padahal bukan berasal dari Nabi. Yang keempat, al-ihtilaq, berarti bahwa hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat sebagai ucapan, perbuatan atau ketetapan yang berasal dari Nabi, padahal bukan berasal dari Nabi. Jadi hadis maudhu bukan hadis yang bersumber dari Rasul, akan tetapi suatu perkataan atau perbuatan seseorang atau pihak-pihak tertentu dengan suatu alasan kemudian dinisbatkan kepada Rasul. Selanjutnya, sejarah munculnya hadis maudhu. Pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, golongan inilah yang memulai menaburkan benih-benih fitnah yang pertama. Salah seorang tokoh yang berperan dalam upaya menghancurkan Islam pada masa Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Sabah, seorang penganut Yahudi yang menyatakan telah memeluk Islam. Namun, penyebaran hadis maudhu pada masa itu belum begitu meluas karena masih banyak sahabat utama yang masih hidup dan mengetahui dengan penuh yakin akan kepalsuan suatu hadis. Sebagai contoh, Sayyidina Utsman ketika beliau mengetahui hadis maudhu yang dibuat oleh Ibnu Sabah, beliau dengan mengambil tindakan dengan mengusir Ibnu Sabah dari Madinah. Begitu juga yang dilakukan oleh Sayyidina Ali setelah beliau menjadi khalifah. Selanjutnya, faktor yang melatar belakangi hadis maudhu. Yang pertama, pertentangan politik dalam soal pemilihan khalifah. Yang kedua, adanya kesenjangan dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam. Yang ketiga, mempertahankan madhab dalam masalah fikih dan kalam. Yang keempat, membangkitkan gairah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kelima, menjilat para penguasa untuk mencari kedudukan atau hadiah. Kemudian selanjutnya, sebab-sebab munculnya hadis maudhu. Yang pertama, adanya seorang zindik atau seorang yang pura-pura masuk Islam yang mengaku-ngaku sebagai seorang muslim, kemudian merusak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memalsukan hadis atau membuat perkataan menyerupai hadis, kemudian menyandarkannya kepada sahabat, kemudian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sebagian lainnya dilakukan untuk mendukung mazhab mereka atau kalangan mereka, sebagaimana dilakukan oleh kalangan Khattabiyah, yaitu kelompok yang dinasabkan kepada Abul Khattab al-Asadi. Yang ketiga, sebagian lagi mereka memalsukan hadis untuk mendapatkan kedudukan di sisi para khalifah dan penguasa. Yang keempat, sebagian lagi digunakan untuk mencari kekayaan, ketenaran, dan lainnya dari kenikmatan dunia. Kemudian ada lagi sebab-sebab munculnya hadis maudhu, yaitu yang kelima. Mereka memalsukan hadis untuk dijadikan dalil dari semua yang mereka fatwakan dari pendapat-pendapat mereka. Yang keenam, sebagian lainnya dikarenakan niat mereka untuk mengajak kepada amal soleh dan ibadah-ibadah dengan memalsukan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, ada pula yang menukilkan perkataan orang-orang bijak, baik itu dari kalangan sahabat, tabi'in, atau tobi-tobi'in, atau setelah mereka,
lantas menyandarkan perkataan tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, ada hadis, kecintaan kepada dunia adalah sumber segala kesalahan, di mana ini sebenarnya merupakan perkataan Malik bin Dinar. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kesembilan, ada pula di antara mereka yang tidaklah berkeinginan untuk memalsukan hadis. Hanya saja terjadinya hal tersebut karena kelalaian atau kekeliruan dalam mendengarkan suatu hadis. Kemudian slide yang selanjutnya adalah ciri-ciri hadis maudhu. Ciri-ciri hadis maudhu atau hadis yang orang ada-adakan ini terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama, si rawi mengada-adakan sendiri yang tidak sama dengan perbuatan orang lain. Yang kedua, si rawi mengambil perkataan salaf, hukaman, dan cerita-cerita Isra'iliyah lalu. Yang ketiga, susunan yang diadakan oleh seorang rawi dengan tidak sengaja, tetapi karena waham. Yang keempat, si rawi mengambil satu hadis yang lemah sanadnya, lalu disusunnya dalam satu sanad yang sahih. Berikut adalah beberapa ciri-ciri hadis maudhu yang diambil dari sumber lain. Secara garis besar, ciri-ciri hadis maudhu dibagi menjadi 2, yaitu pertama, dari segi sanad atau para perawi hadis. Terdapat banyak hal untuk bisa mengetahui kepalsuan sebuah hadis dari sisi sanadnya ini. Di antaranya adalah A. Salah satu perawinya adalah seorang pendusta. B. Pengakuan dari pemalsu hadis. C. Fakta-fakta yang disamakan dengan pengakuan pemalsuan hadis. D. Dorongan emosi pribadi perawi yang mencurigakan serta ta'azub terhadap suatu golongan. Dan yang kedua, dari segi matan atau isi hadis. Di antara hal yang paling penting untuk bisa mengetahui kepalsuan sebuah hadis dari sisi ini adalah A. Tata bahasa dan struktur kalimatnya jelek. B. Isinya rusak karena bertentangan dengan hukum-hukum akal yang pasti, kaidah-kaidah akhlak yang umum, atau bertentangan dengan fakta yang dapat diindra manusia. C. Bertentangan dengan nas Al-Quran, As-Sunnah, atau Ijma' yang pasti dan hadis tersebut tidak mungkin dibawa pada makna yang benar. D. Bertentangan dengan fakta sejarah pada zaman Rasulullah SAW. E. Menyebutkan pahala yang terlalu besar untuk amal yang terlalu ringan atau ancaman yang terlalu besar untuk sebuah dosa yang kecil. Hukum membuat dan meriwayatkan hadis maudhu. Pertama, secara mutlak, ulama sepakat bahwa membuat dan meriwayatkan hadis maudhu itu hukumnya haram bagi mereka yang sudah jelas mengetahui bahwa hadis itu palsu. 2. Bagi mereka yang meriwayatkan dengan tujuan memberitahu kepada orang bahwa hadis ini adalah palsu atau menerangkan kepada mereka sesudah meriwayatkan atau membacanya, maka tidak ada dosa atasnya. Yang terakhir, mereka tidak tahu sama sekali kemudian meriwayatkan atau mereka mengamalkan makna hadis tersebut. Karena tidak tahu, maka tidak ada dosa atasnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.